Kira-kira apa lagi kelebihan dari Burger Crisis War tersebut yang dilakukan oleh Burger King? Apa lagi kira-kira? Fresh di oven, transparasi. Trennya itu gimana? Trennya. Nanti kita simulasikan. Kalau kitchen, identiknya itu apa? Identik bagi seorang chef kitchen. Restoran itu soul-nya itu ada di mana? Ada di kitchen. Tetapi berarti orang yang paling berpengaruh di kitchen, paling berpengaruh di itu apa berarti? Berpengaruh di restoran adalah chef, iya kan? Berarti itu apa? Kira-kira lebih menonjolkan apa? Skill, terus apa lagi? Experience, boleh experience. Contoh restoran fast food yang sudah menjual experience, hampir semuanya rata-rata udah menjual ya. Pizza Hut sih dia udah menjual experience, kan bisa dilihat langsung. Selain itu anak-anak bisa bikin pizza. McD juga ada ya kalau nggak salah ya. McD, KFC itu bikin kan rata-rata dia bikin istilahnya experience masak langsung untuk merasakan itu. Tetapi kalau dalam Burger Crisis War, experience seperti apa yang ingin ditampilkan sama si Burger King agar ngelawan dari McD itu? Tuh kita bisa lihat di YouTube kayak gini, coba. Biasanya sih nggak bisa biasanya. Ada di Burger Crisis. Di Burger King. Banyak kok. Artikelnya mana ya tadi ya? Bisa dibuka nggak ya? Coba. Oh, nggak bisa dibuka di sini. Nggak bisa dibuka. Bentar. Ini kan yang apa namanya? Bentar. Biasanya di sini bisa nggak ya? Lama nggak pernah pakai. Kelihatannya ada suaranya. Oh, ada repot. Ini kan contoh yang apa? Burger King langsung ada di kitchen. Ntar kita lihat yang dari awal. Dia apa dia? Jujurnya dia mengungkapkan apa? Dia produknya sendiri, kenapa dia ngomongnya not bad? Iya kan dia produknya sendiri ya. Kenapa kok ngomongnya not baik? Terus setelah itu apa lagi? Only one missing napkin.
Kalau kalian bandingkan apa? Kenapa kok dia ini? Yang tampak lebih natural yang mana? Yang McD tadi atau yang Burger King? Kenapa di situ? Kelebihannya ada apa di situ? Iya, benar sih. Memang jadi antara yang diiklankan itu tidak sesuai dengan kadang-kadang itu sama itu ketika aku terjebak beli itu apa namanya itu Domino's lava. Iya nggak sih? Pertama lihat iklannya kok gede banget, kelihatan enak banget lavanya, kelihatan apa namanya besar. Tapi ketika beli loh, kok imut gitu? Nggak kejebak nggak? Iya kan? Kayak McD itu tadi kan pas waktu itu tampilannya gede, itu memang ketika diituin besar. Jadi apa itu kelebihannya? Ini kan experience itu kan live ya. Apalagi itu faktor apa kira-kira yang mengungkapkan itu tadi? Itu faktor apa? Kalau di dalam membangun sebuah brand, membangun sebuah loyalitas kepada konsumen itu apa? Apa? Kira-kira disebutnya itu apa? Yang paling penting, yang sering missing dari produk di korporat kita di Indonesia, dari pemerintah, itu apa? Apa? Sebagian dari transparansi juga. Yang paling penting, honesty, ya, jujur, honesty. Kan kadang-kadang kita itu cenderung, ya kita memang melakukan drama, kita melakukan simulakra, ya, kita melakukan simulasi, tetapi perlu juga ada honesty. Jadi ada memang kejujuran. Cara membangun kejujurannya itu seperti apa? Biasanya kalau di model ini, di model Burger King, dia membedakan dengan McD. Apa? Kejujurannya itu apa tadi? Dia ada komentarnya atau reviewnya lebih ke arah apa? Review yang dibikin-bikin sama review yang istilahnya jujur, beda apa tidak? Biasanya kalau orang makan, orang mencicipi sesuatu, itu dia komentarnya akan panjang atau pendek. Misalnya mencicipi sesuatu, mencicipi makanan pertama, maksudnya mencicipi hal baru, makanan baru, itu biasanya pendek atau panjang ngomongnya setelah komentarnya ke temennya di samping. Masa panjang? Apa pendek ya? Kalau pas waktu, ternyata baksonya enak gitu kan? Apa perlu dijelasin? Perlu dijelasin nggak? Maksudnya pertama kali, bukan review syuting taping, bukan. Pertama kali, first case. Pendek apa panjang? Pertama kali saya tanyai pertama kali, bukan untuk taping memang video untuk review yang setengah jam, bukan. Biasanya pertama kali pendek apa panjang? Pendek, biasanya pendek sih ya. Coba kalau kalian masakan di rumah, punyanya kakak, punyanya ibu, kurang asin, ya kan kurang asin doang. Nggak ada itu misalnya, oh dagingnya kurang empuk, gini-gini kan enggak kan. Dia cenderungnya apa di situ? Reviewnya dia simple ya. Dan memang apa? Paling penting itu apa adanya, ya kan? Napkin itu apa? Bahasa Inggrisnya napkin itu apa ya? Kan lapnya itu ya, tidak ada apa dari tidak ada tisu dia ya. Dia tidak ada tisu kan diungkapkan juga. Memang kekurangannya di situ memang ada ya. Jadi dia lesnya itu kekurangannya juga diungkapin. Jadi nggak ada tisunya. Padahal kalau orang Indonesia, dia kalau tidak ada tisu kan dia ada apa namanya itu? Ada celemek itu ya, celemek yang untuk buat masak. Gimana? Ada bayangan itu ya, kampanye PR kayak gitu kan ya? Coba kalau yang satunya lagi ini, Wendy's. Saya Wendy's. Ada yang udah pernah coba Wendy's belum?
Ini kan yang modelnya ini kan, modelnya McD, karena nggak ada suaranya. Ini aneh juga ya, kenapa minumannya kok kosong ya? Itu minumannya kosong atau ada ya? Kosong ya. Aneh juga ya, kenapa kosong ya? Coba kita lihat. Yang Burger King mana Burger King? Ini tadi yang Burger King, yang Wendy's. Ini Wendy's nih. Coba kita lihat. Apa perbedaannya yang Wendy's? Yang Wendy's apa perbedaannya? Apa? Selain transparan. Ayo yang Wendy's apa yang Wendy's? Dia apa? Yang Wendy's apa kira-kira? Dari self service. Sebagai seorang pemimpin, dia tidak hanya apa? Memberikan komando, tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya mengatur, membuat planning, membuat perencanaan, tetapi dia bisa apa? Apa? Memberikan apa? Dia menjadi apa? Yang dicontohkan sama itu presidennya Wendy's itu sebagai CEO-nya Wendy's. Dia menunjukkan apa? Bahwa dia itu adalah seorang apa kira-kira? Profesional. Terus apa lagi? Selain profesional, seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu biasanya harusnya itu menjadi apa? Yang dan itu dilakukan sama si CEO-nya Wendy's. Dan tidak ditampilkan di McD dan tidak ditampilkan di Burger King itu kan. Apa menjadi apa? Leader. Ya leader itu apa? Harus apa? Yang paling utama. Dan itu memimpin. Mencontoh, bagus. Dia harus menjadi role model. Contoh ya. Harus menjadi contoh. Contohnya gimana? Dengan cara masak sendiri di kitchen. Jadi kitchen itu adalah miliknya si presiden itu, miliknya si CEO tersebut, dan itu tidak ditunjukkan di sebelumnya. Jadi dia harus menjadi role model. Ini yang susah. Pemimpin kita itu kan susah untuk menjadi role model. Role model. Jadi apa istilahnya? Pernah itu ada di suatu kajian, kan kita kan sering apa yang namanya ada pendidikan agama Islam, pendidikan agama lainnya, ada pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan sebagainya, dan itu kan lebih bersifat teori, tetapi di situ itu tidak ada, kebanyakan itu tidak menampilkan role model. Harusnya itu lebih menekankan gitu kan, menekankan dan menonjolkan role model bagi seorang pemimpin itu adalah dia bisa itu kan. Istilahnya bukan hanya sekedar memimpin, tetapi dia juga bisa istilahnya melakukan eksekusi walaupun gitu kan hanya sebagai sebuah simbolitas. Selain itu apa lagi? Selain itu apa lagi di videonya yang di Wendy's dalam Burger Crisis War? Apa kira-kira? Dia lebih tipis ya. Saya jarang makan Wendy's. Dia lebih tipis. Apa kira-kira? Apalagi ada yang lain nggak? Gimana? Ada yang lain nggak selain role model dari Wendy's tersebut? Ayo, apa kira-kira selain role model? Ayo, jangan diem doang. Ayo, selain role model apa? Selain role model. Transparansi, iya.
Apalagi fresh from the oven sama, ya kan? Fresh, terus transparansi, experience, honesty, iya hampir sama. Apalagi, tapi kelebihannya roll. Selain itu apa? Selain yang membedakan dengan itu Burger King dan itu. Ada satu lagi, kelihatan banget kok. Ayo, berbeda dengan ini. Ayo, apa kira-kira? Kan udah pernah didiskusikan di mata kuliah apa ini? Udah pernah kan ya? Apa belum? Ekspresinya gimana ekspresinya? Ekspresinya antara si Burger King, Wendy's sama namanya apa? Sama McD itu lebih alamiahan mana kalau kalian melihat? Ekspresi, ekspresi, ekspresi. Kelihatan nggak sih ekspresi? Walaupun ekspresi tetap simulasi ya. Ayo, kira-kira apa? Tebakan aja, tebak. Kan gue berkompetisi. Awi juga ada, cuma Awi kita nggak usah bahas lah. Ayo, apa kira-kira? Kalau yang itu Wendy's, lebih apa? Lebih apa? Ayo, kira-kira apa kira-kira? Kalau ekspresinya aja deh, ekspresinya. Ayo, ayo, apa kira-kira? Ayo, kira-kira apa kira-kira? Satu lagi deh. Sebagai seorang pemimpin, yang dilakukan oleh Wendy's apa? Passion ya? Lebih bersemangat gitu atau passion gimana? Passion sebagai seorang pemimpin gimana maksudnya itu? Passionnya seperti apa passionnya? Passion seorang pemimpin itu harusnya seperti apa? Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jangan takut salah. Ini kan kuliah, ngomong aja. Bahasa itunya ya udah gacor aja. Itu kan gacor doang. Apa kira-kira? Passionnya itu harus seperti apa? Yang ditampilkan oleh presiden siapa? CEO-nya Wendy's dibandingkan sama Burger King sama itu. Bukan berarti Wendy's itu lebih baik, bukan arti itu kan cuma caranya doang aja. Apa passionnya yang ditunjukkan seperti apa? Terlalu bersemangat menunjukkan ya ini burger yang apa adanya atau kayak gimana? Tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis atau gimana? Dia juga apa namanya itu tadi kentangnya dicolekin ke apa namanya? Ke es krim ya, ke es krim. Sebelumnya ada nggak kayak gitu? Tidak ada. Berarti burger itu tidak bisa apa bukan suatu makanan yang berdiri sendiri, tetapi di situ ada apa istilahnya komplementer lainnya, bukan substitusi. Kalau substitusi kan mengganti. Komplementer lainnya itu apa berarti di situ? Kentang dan es krim dan coke, biasanya kan coke.
Iya nggak sih? Passionnya itu apa berarti? Passion dalam makan burger itu harusnya seperti apa? Nggak dikaitin sama makan aja, itu kan istilahnya cuma burger casual, cuma menunjukkan cara makannya aja, cara mengkonsumsinya aja, cara masaknya. Berarti cara mengkonsumsi burger passionnya itu harus seperti apa? Estetiknya seperti apa? Jadi passionnya ini estetik lain lagi nggak apa-apa ini, lebih ke estetik. Ini dulu ya, passionnya itu harus seperti apa? Kalau orang berpakaian, dia kan lagi tren yang skena kemarin ya, yang apa? Pakai celana hitam, terus apa? Pakai sweater hitam ke pantai, kan dibully sama cewek berjilbab ya kan? Ternyata itu kan si cowoknya itu lagi berduka kan, ibunya barusan meninggal pas waktu Lebaran. Akhirnya kan si cewek yang itu kan dibully habis-habisan. Kalau mau membuli itu juga harus lihat-lihat orangnya. Orang pemakai baju hitam kan dia bisa lagi bersedih dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kalau passionnya orang makan burger apa? Yang tadi. Bukan apa tadi? Nggak apa-apa misalnya. Tidak bisa apa tadi? Berdiri, burger itu selalu apa namanya? Bating itu maksudnya apa? Hmm? Itu namanya apa? Bating. Oh, bundling. Ya benar-benar bundling. Sorry. Bundling. Ya. Jadi bundling. Jadi passionnya itu makan burger itu dengan kentang, es krim, dan coke misalnya ya. Kalau estetiknya seperti apa estetiknya, Mbak? Tadi kira-kira estetiknya. Estetiknya gimana estetiknya si Wendy's? Hmm? Bentuk burgernya gimana? Flat. Dia kan burgernya cuma dagingnya itu dua doang, itu kan? Atau gimana? Estetiknya di mana? Pas waktu dia masak manggangnya atau gimana? Oh, tidak terlalu melebar itu ya. Lebih ke arah ini ya. Plating berarti ya. Ke arah plating. Boleh. Coba kita simulasikan ini aja deh. Nih. Ini kan itunya. Hal yang paling menakutkan di dunia saat ini itu adalah digital footprint. Jadi jejak digital itu sangat berbahaya. Jadi ketika teman-teman misalnya apa melamar pekerjaan kan sudah ada ya, sudah ada Instagramnya apa, terus TikToknya apa, YouTube-nya apa dan lain sebagainya. Jadi pihak perusahaan itu akan mencari rekam jejaknya itu seperti apa. Apakah dia adalah orang yang anti pemerintah, dia ada orang yang skeptis, dia seperti apa dan lain sebagainya itu kan bisa dilihat gitu kan. Karena jejak digital itu adalah membangun building trust. Ini juga ada penelitian yang saya kutip itu bahwa 92% profesional itu percaya bahwa perusahaan yang para pemimpinnya turun ke bawah dan dia ikut andil langsung, maka itu perusahaan tersebut akan lebih dipercaya dibandingkan perusahaan yang pemimpinnya itu tidak turun langsung. Cuma kebanyakan apa istilahnya di Indonesia itu pemimpin turun itu hanya simbolitas. Dia misalnya apa? Selamat Idul Fitri, ya kan? Baru turun. Terus apa lagi selain Selamat Idul Fitri? Apa selain Selamat Idul Fitri? Pemimpin Indonesia. Selamat Tahun Baru, salaman, ya kan? Launching produk baru turun, tetapi begitu ketika penjualan drop dia tidak mau bantu SPG yang ada di lapangan, kan seperti itu. Harusnya seperti apa harusnya? Harusnya seperti apa? Kehadiran seorang pemimpin itu lebih baik itu dia limited, ya kan? Unlimited, ya kan? Atau seperti apa?
kehadiran pemimpin di media sosial atau di ini kan online presence ataupun di dia limited, unlimited atau occasional atau kadang-kadang. Kadang-kadang atau 4/1. Pilih yang mana? Kalau kalian sebagai seorang PR, konsultan atau PR sebuah korporat, pemimpinnya bertanya, kira-kira saya itu ikut posting apa istilahnya tampil sebagai talent di video di perusahaan untuk apa medsos, untuk iklan dan lain sebagainya itu limited, unlimited, kadang-kadang atau seperlunya. Kalian akan memberikan saran seperti apa? Gimana? Kalau limited apa? Kan semuanya ada alasannya. Reasonnya apa alasannya? Kenapa harus limited? Ada yang setuju limited? Nggak apa-apa, ini pendapat aja. Pemimpin itu harus terbatas. Kalau dia terlalu diumbar di media sosial, maka akan terlalu berbahaya. Dia akan misalnya salah ucap sedikit akan mudah di blunder, akan mudah diserang. Ya kan? Bisa aja alasannya seperti itu. Kalau unlimited, tidak terbatas. Yang tadi tidak terbatas akan mudah diserang. Kalau limited akan menimbulkan apa? Biasanya. Pemimpin yang jarang tampil di media sosial itu akan menimbulkan apa? Baik pemimpin politik, pemimpin bisnis biasanya akan cenderung apa? Dianggapnya apa biasanya dianggapnya? CEO atau manajer dia jarang tampil di media sosial, jarang tampil di iklan itu apa? Akan dianggapnya apa? Kalau dia jarang tidak peduli misalnya, dia ngurusin yang lain. Tapi kalau positifnya apa? Kalau limited biasanya. Ayo, kelebihan orang yang limited di media sosial, dia jarang ada di media sosial. Saya punya banyak teman, dia tidak punya medsos, dia punya Twitter, dia punya X, dan lain sebagainya. Tapi dia pakar media sosial, banyak gitu. Apa tujuannya? Akan menampilkan dirinya sebagai seorang yang eksklusif. Keren tuh. Ya kan? Ya eksklusif. Begitu tampil, ya memang itu eksklusif. Dia tidak punya medsos, tapi dia sering tampil di podcast, tampil di apa medsos-medsos lainnya. Itu kan dia menampilkan sisi eksklusif sendiri. Kalau kadang-kadang dan seperlunya gimana? Apa kalian akan merekomendasikan yang ini? Kadang-kadang seperlunya, ya seperlunya kalau ada acara, kalau nggak ada acara ya nggak perlu. Kadang-kadang ya sebulan sekali lah diagendakan dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi punya dalih, punya alasan masing-masing. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Burger Crisis War. Kita ganti aja deh coba. Dengan, kalau di sini, kita bagi 3 kelompok aja deh. Pas kan? 1, 2, 3, 4 aja deh. 4 kelompok pas, 4 larik. Pilih yang mana? Soto, ketoprak, pentol, atau apa? Yang Indonesia banget, atau lainnya? Apa? Atau makanan lainnya nggak apa-apa, makanan lainnya. Yang agak Gen Z banget. Pokoknya Indonesia. Yang Indonesia yang disuka. Apa kira-kira? Kopi aja, kopi atau gimana? Kopi aja deh. Ya udah. Langsung aja ya. Burger Crisis War. Jadi lebih menampilkan produk. Dari sana dulu nggak apa-apa. 1 orang aja perwakilan. Iya berdiri. Memberikan keunggulan 3 sampai 4 kalimat nggak apa-apa. Pakai speech aja. Nanti yang 2, 3 itu cari yang berbeda. Kopi aja kita temanya. Kopi. Kopi Indonesia tapi ya. Pakai brand sendiri. Jadi Coffee Crisis brand kopi ya, brand kopi, brand sendiri ya, brand kopi sendiri ya. Coba langsung aja. Bukan, jangan produk lain, nama sendiri aja, iseng aja coba. Nanti ditanggapi yang lainnya, kayak yang tadi.
Atau ada yang lebih duluan? Jadi CEO-nya. Ini kan contohnya apa yang paling dulu populer apa ya contohnya? Selain kopi apa selain kopi? Produk Indonesia. Ayo, silakan. 4 kalimat aja deh, nggak apa-apa. 3 kalimat. Coba-coba, berdiri aja. Nanti ditanggapi yang lainnya. Jangan sama. Coba. Langsung aja, ini kan game. Coba. Iya, kita dengerin dulu ya. Biar nggak sama. Nggak boleh sama. Coba. Udah, coba. Berdiri aja, biar denger yang lainnya. Iya, brandnya disebutin. Brandnya apa? Nanti kita bandingin. Ayo, nggak apa-apa. Berdiri aja, nggak apa-apa, berdiri. Kan latihan. Impromptu speech aja, 3-4 kalimat. Iya, bebas kelebihan, penyajian, gitu aja. Yang ditampilkan. Sambil pura-pura itu nggak apa-apa, bawa itu. Kan ada minumannya itu, pinjem aja. Iya, berdiri gitu. Coba. Mito. Mite apa aja? Meter. Oh, bitter. Bitter pahit atau bitter apa? Oh. T-nya 2 ya? Iya, terus? Nah, lanjut aja. Yo. Ayo. Kalau untuk kelebihannya punya rasa yang kuat, lalu dia memberikan rasa yang mudah diingat. Jadi mungkin para pelanggan mudah diingat. Iya. Udah? Ada lagi nggak? Kalau untuk penyajian, jika datang ke orang langsung itu sudah pasti bisa dilihat secara langsung, dan kalau ada yang mau membuat kopinya langsung sendiri juga bisa buat. Oh, self service. Iya, boleh. Udah, nggak apa-apa, cukup. Ayo, yang kedua harus berbeda. Ayo. Iya, nggak apa-apa. Silahkan. Apa namanya? Feli. F apa P? F N ya? O R Y. Very coffee. Terus? Nggak boleh sama. Magical. Magical apa?
Iya, magical. Terus kayak apa? Oh, Tinkerbell. Terus, terus apa lagi? Ayo, apa lagi? Terus apa? Ini apa namanya itu? Instagramable ya. Oh, iya. Apalagi rasanya ini kan belum ke arah kopi aslinya. Ini mau minum kopi atau mau ke restorannya doang? Iya, kopinya gimana? Dia model itu dong, apa namanya? Yang kan air kecil itu apa namanya? Americano itu ya? Espresso, sorry ke Americano. Espresso gitu. Berarti dia limited banget ya, bukan orang Indonesia ya. Karena kan jarang orang suka espresso. Cangkir kecil ya. Tapi dia espresso apa bukan? Fokus di espresso apa enggak? Enggak ya. Dari Australia ya. Saya bukan penggemar kopi, nggak terlalu ngerti. Yuk, yang ketiga, kopi. Merek sendiri nggak apa-apa, ngarang aja. Seberang. Ini udah ada ya? Udah ada belum kopi seberang? Oh iya, kopi seberang gimana? Coba. Mm-mm. Iya, biji kopi lokal. Terus? Contohnya apa? Menu kopi dari jenis kopinya atau menu itu, additional itu? Oh, dicampur rempah-rempah boleh. Terus? Ada lagi? Big apa? Board apa? Loyalty rewards-nya dalam bentuk apa? Oh. Hmm. Iya. Iya, sip. Terakhir nih, grup 4. Kopi. Kan pengalaman kan tugas yang dulu kan kopi juga kalau nggak salah ya. Yuk, silakan silakan. Hah? Toko apa? Arifu. Adik. Adikku. Oh ya udah. Ada yang namanya weekend manual guru kelas. Jadi tiap weekend nanti kita akan ngadain manual guru kelas. Jadi customer itu bisa datang terus belajar cara bagaimana bikin kopi manual brew. Kopi manual ya, apa namanya? Manual brew. Oh brew, ya, coffee manual brew.
Ini kayak ini ya, experience itu ya. Mm-mm. Oh dia dia cup ini ya, cup plastik, cup cup kertas ya. Kalau yang take away ya, yang take away boleh. Hmm. Kopi tanpa kafein ini, kopi tanpa kafein itu dia produksinya apa istilahnya pabrik lagi dikurangin atau gimana? Apa memang jenis kopinya tanpa kafein? Oh, dia ada pengurangannya ya, dia ada. Oh ya, kalau itu inilah fasilitas itu. Rata-rata ada. Yang lainnya coba, yang unik. Oh, pet friendly ya. Boleh. Gampang kan ya? Ini bagian dari cara mudah apa namanya? Cara mudah untuk public relation campaigns itu dengan cara model kayak gini. Ini namanya model benchmarking, ya. Pernah ngerti benchmarking nggak? Jadi kalau misalnya benchmarking itu kan saya lagi kuliah nih, saya lagi kuliah. Teman saya IP-nya 3,9, saya IP-nya 3,8. Jadi saya harus bisa IP-nya 3,9 seperti teman saya si A itu. Jadi kita mempunyai benchmarking. Jadi dia itu apa? Jadi patokan. Ngerti nggak, Mbak Jawan? Kan sering orang tua itu kayak gitu ya. Kalau jadi orang apa kalau misalnya orang tua itu loh contoh seperti Ali, dia ranking 1, ikut pencak silat, ikut apa namanya? Juara 1 bola basket. Contoh dia pinter, pinter di kelas, pinter di ekstrakurikuler kayak gitu. Jadi orang tua itu sering ngajarin anaknya sejak dini itu benchmarking. Walaupun kadang-kadang itu kan beda-beda, tiap anak kan beda-beda. Dia kan orang kaya, kita kan orang biasa biasa aja. Dia kan ikut les apa uang apa namanya uang sakunya 20.000. Kalau saya kan cuma 10.000. Kadang-kadang anak itu kan sering balas kayak gitu. Itu kadang-kadang orang tua itu pakai benchmarking. Benchmarking itu kita melihat apa kompetitor kita itu sebagai patokan kita. Dan benchmarking itu tidak biasanya itu satu atau dua kompetitor. Jangan semuanya. Misalnya benchmarking di industri kopi itu ada 10 misalnya. 10-nya dijadikan benchmarking, mumet kita, pusing. Yang dijadikan benchmarking itu biasanya yang hampir setara. Misalnya dia cabangnya baru 10, berarti kita cabangnya 5, berarti kita cari benchmarking yang agak 5 atau 6. Jangan cari benchmarkingnya yang ketinggian. Starbucks atau misalnya kopi kenangan yang cabangnya udah 20 padahal kita baru berdiri. Jadi agak susah nanti ngejarnya ngos-ngosannya karena kalau benchmarking itu harus apa? Hampir head to head. Jadi nanti kita bisa ngalahin mereka, ketika sudah mengalahin itu benchmarkingnya kita itu ganti lagi kompetitor lainnya. Setelah naik ganti lagi hingga akhirnya bisa menjadi pemenang. Kalau dalam teori itu ada namanya itu benchmarking. Mulai dari sekarang nggak apa-apa. Jadi agar kita menjadi apa penyemangat. Benchmarking itu bukan inspirator ya. Kalau inspirator kan hanya bukan mentorship itu bukan, yang hanya sekedar apa mentoring dan lain sebagainya. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Apa udah cukup? Untuk ininya materi ini hampir sama ya bawahnya. Ini contoh, saya jelasin dikit aja biar karena udah dibikin di kelas yang di Ciledug. Ini contoh apa campaign PR yang terkenal, yang dianggap sukses di berbagai dunia. Dove Real Beauty. Kalau iklannya Dove itu kayak gimana? Pernah lihat iklannya Dove yang di medsos, di TV? Itu iklannya dia pakai model terkenal apa tidak? Pakai model terkenal nggak? Atau pakai influencer terkenal? Pakai nggak dia? Apa orang biasa atau orang standar aja? Yang Dove. Kalau L'Oreal
atau siapa itu? L'Oreal atau misalnya Pantene. Pantene itu pakainya siapa Pantene? Anggun C. Sasmi. Dari dulu Anggun C. Sasmi padahal usianya udah tua ya. 50 tahun. Dia memang udah penyanyi dan dia memang udah cantik dari sononya. Tapi kalau Dove itu kan dia menampilkan perempuan biasa yang dijadikan model. Dia ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil, ada yang kulitnya agak gelap, ada yang kulitnya agak putih. Jadi dia memang kecantikan itu didefinisikan sama Dove itu bukan apa? Bukan hanya fisik, tapi yang penting apa? Kalau yang diajarkan sama Dove, kalau di sini yang diajarkan apa? Yang paling penting itu apa? Kecantikan. Kepercayaan diri. Yang penting dia percaya diri, tampil percaya diri. Terus banyak nggak ada di sini yang pakai Dove cewek-cewek? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Coba kita Dove. Terus selain ini Coca-Cola. Coca-Cola itu kalau iklannya itu selalu diminum sendiri atau diminum barengan? Kenapa? Orang minum itu cenderungnya harus barengan. Kenapa iklan ini mengajarkan minum itu harus bareng? Sharing. Sharingnya itu kan beda ya di Coca-Cola. Sharingnya Coca-Cola itu satu botol diminum bersama pakai gelas misalnya 5 orang atau gimana? Atau pakai botol yang kecil aja sendiri-sendiri. Bukan botol yang besar, bukan botol yang 1,5 liter, bukan. Botol yang kecil itu. Yang apa berapa? 300 apa 400. Itu dia minumnya sendiri-sendiri atau dibagi-bagi. Bajunya satu sendiri-sendiri. Kenapa kok sharing itu seperti itu definisinya? Kalau misalnya di film Korea ketika sharing misalnya minum soju itu kan dibagi, ya kan? Satu botol dibagi, tambah lagi satu botol dibagi. Orang istilahnya apa namanya minum whisky, minum apa namanya anggur itu kan juga dibagi gitu kan? Kenapa kok minumnya sendiri? Berarti arti sharing berbeda dong dengan arti yang kita pahami atau sama? Kenapa yang ditampilkan? Ada alasannya nggak kira-kira? Sharing itu ya apa? Yang diajarkan sama Coca-Cola. Ayo. Kalau kalian makan di restoran, makan di kafe, pesan minumnya kan sendiri-sendiri. Kan itu sharing, istilahnya bersama. Itu intinya apa? Yang diajarkan sama kebersamaan kayak gitu. Jadi kebersamaan itu tidak harus apa? Berbagi makanannya. Tradisi di Asia yang cenderung makannya itu berbagi itu di mana? Ada yang tahu? Ya makannya itu di piring gede, terus ngambil. Arab, ya. Selain Arab itu apa? Kalau Arab itu kan di penampan, dia makan bareng-bareng, duduk bersila. Selain Arab, India, terus apa lagi? Indonesia, tumpeng dibagi-bagi ya. Dia dibagi-bagi. Jadi memang udah terbiasa. Ini Coca-Cola ini sama kebersamaan. Ini burger, udahlah kita capek. Google trending. Ini Nike. Ini Pepsodent, hampir sama. Ini sebelum ini lah kira-kira. Jadi intinya apa kira-kira intinya? Kita kan kuliahnya kampanye PR. Definisinya apa ya? Yang sudah kita pelajari apa? Kampanye PR adalah, kita kan udah belajar dari Burger Crisis War, terus ada Coffee Crisis War. Kampanye PR adalah apa? Kampanye PR. Kampanye PR. Suatu apa kira-kira? Dari apa yang kita diskusikan, bukan dari teori. Teorinya kan nanti. Suatu apa? Apa campaign itu apa campaign? Kan aktivitas. Campaign itu bukan hanya kampanye itu, politik, campaign apa? Suatu apa? Apa? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Kita kan diskusi. Ayo. Nanti ada tujuannya. Suatu apa kira-kira suatu apa? Kampanye PR merupakan suatu, umumnya apa biasanya yang kita lakukan?
Suatu kegiatan nggak apa-apa. Selain kegiatan apa? Acara, boleh kegiatan atau acara. Suatu program, ya kan? Program. Yang apa? Memiliki apa kira-kira? Memiliki apa? Kan memiliki apa? Kita kan punya program. Kita punya program, kegiatan, bisnis bisa di sini, bisnis ya. Bisnis bisa. Bisnis itu campaign bisa, bagian dari bisnis. Brand bisa di sini ganti suatu brand yang memiliki apa? Tujuan itu paling penting, tujuan. Tujuannya itu apa? Jualan, iya kan? Bisa. Produknya laku, tujuannya brandingnya kuat, awareness brandingnya kuat. Terus apa istilahnya launching produknya bisa dikenal sama masyarakat. Yang apa? Tujuan yang apa? Ini yang paling penting. Tujuannya itu yang apa? Atau tujuan yang bisa apa di sini? Atau harus berhasil atau sukses. Kalau nggak sukses berarti gagal. Gagalnya kecil aja lah. Ini 70% atau 80%, ya kan? Ini 20% aja lah. Iya kan? Kan bisa gagal. Yang namanya bisnis kan ada gagal, tapi kan yang sukses, yang diharapkan yang atau bisa atau harus diharapkan menjadi sukses. Dengan apa? Caranya gimana caranya? Dengan apa? Branding bisa sukses, kegiatan bisa sukses, event bisa sukses. Dengan cara apa? Ayo, caranya apa? Kolaborasi, kerjasama. Apa lagi? Collab. Terus apa lagi? Udah dilakukan sama teman-teman apa? Ayo, apa kira-kira? Collab. Kan mau bikin kopi itu kan? Tadi kan udah bikin itu. Kopi, ada produknya, ada tempatnya, ada konsepnya, kolaborasi dengan barista, dengan pemodal, investor dan lain sebagainya. Apalagi harus memiliki apa? Tadi itu apa? Ternyata konsepnya misalnya dengan Tinkerbell, dengan model peri, terus kemudian di situ ada apa namanya? Anti plastik, terus ada pet friendly. Itu disebutnya apa disebutnya? Disebutnya apa biasanya? Strategi, iya kan? Harus pakai strategi. Kalau nggak pakai strategi nanti gagal. Apalagi strategi? Boleh strategi di sini ada keunikan boleh. Ada keunikan agar kita berbeda. Apalagi? Dengan menampilkan, dengan mengutamakan kolaborasi, dengan menonjolkan strategi-strategi yang brilian, dengan misalnya menciptakan berbagai keunikan yang tidak dimiliki oleh produk atau brand lainnya. Terus apa lagi? Jadi definisi itu bisa dibikin sendiri. Apa lagi? Biar mengena. Jadi teman-teman pakai kasus, terus baru didefinisikan. Apa lagi? Satu lagi deh, satu lagi. Collab, strategi, keunikan. Yang paling penting apa yang paling penting? Timeless. Di sini aja deh. Paling penting banget. Tadi yang udah saya sebut. Suatu kegiatan tidak akan bisa berjalan tanpa adanya tempat. Terus apa lagi? Suatu bisnis tidak akan bisa berjalan tanpa adanya customer. Apa yang paling penting banget? Ujung-ujungnya apa? Uang. Ada investasi. Iya kan? Iya nggak sih? Kalau nggak ada investasi nggak jalan. Ada uang. Kalian mau bikin event, pameran foto, nggak ada uang nggak bisa jalan. Nggak sewa tempat kayak apa gitu kan? Ada investasi bisa berupa materi dan imateri, ya. Materi itu modal, tenaga, SDM dan lain sebagainya. Ini kan secara teori ya. Ini secara teori. A plan set communication activities its specific defined purpose. Ada kan ya?
dengan adanya tujuan. Continue over a set of period of the time. Dia ada kontinuitas. Ternyata di situ harus ada kontinuitas. Jadi dia berlangsung secara terus-menerus. Ada good communication, ada communication goals, ada tujuannya, ya kan? Tujuannya itu apa? Sukses. Ini kan objektif. Ini kan caranya gampang lah untuk itu. Ini ada itu ya, tugas presentasi mulai minggu depan udah itu ya, dibagi di grup aja tugas itunya per kelompoknya. Mau 3 atau 4 presentasinya, kelompoknya. Ini kan lebih baik kalau untuk menghemat tenaga, tugas UTS-nya dikerjain pas kelompok ini aja, gimana? Iya kan? Nanti kan tugasnya kan individu, tapi nanti ngirimnya tetap sendiri-sendiri. Nanti ditambahin 1 paragraf aja penjelasan untuk membedakan. Bagaimana? Ini communication crisis to guerrilla. Jadi dia bagaimana cara, itu ada di Google banyak. Komunikasi gerilya. Komunikasi gerilya itu sudah dilaksanakan sekarang. Contohnya itu ada di dekat toko di Pamulang itu, langganannya istri saya itu, dia jualannya, promosinya itu via WA. VA-nya dari status WA aja, dia bisa dapat orderan sampai 1000 per hari. Kan keren banget. Jadi dia istilahnya komunikasinya lewat gerilya. Gerilya itu bisa juga misalnya bisnis umroh ya. Umroh itu kan biasanya dia apa? Datanginnya apa? Majelis taklim, ke pengajian-pengajian. Jadi di gerilya. Komunikasi gerilya itu kalau di medsos modelnya gimana? Dia dengan cara istilahnya DM orang per orang. Jadi orang per orang itu DM, dikirim email dan lain sebagainya. Ini adaptability udah paham lah kalian ya. Community relation, newsworthiness based digital and social media communication. Newsworthiness itu kita menciptakan hook yang baik, kita menciptakan pesan yang menarik kayak gitu. Taktik dan strateginya bisa AI, bisa menggunakan tadi Gemini dan lain sebagainya. Stay relevant. Ya, kita harus selalu update. Misalnya stay relevant saat ini itu apa contohnya? Jadi mahasiswa harus stay relevant untuk saat ini. Apa kira-kira? Saat ini apa? Misalnya anak muda sekarang itu harus seperti apa? Yang untuk positif, selain kreatif, yang lebih spesifik apa? Lebih spesifik. Lebih spesifik. Apa kira-kira? Gen Z sekarang itu apa? Yang sangat spesifik banget. Dan itu jadi skill yang menolong misalnya. Apa? Selain coding, selain apa yang repot-repot, yang sederhana aja apa kira-kira? Ayo, apa kira-kira? Kira-kira apa? Gen Z stay relevant saat ini. Yang memang dibutuhkan dunia kerja, dibutuhkan untuk bisnis, kreativitas, apa kira-kira? Punya banyak apa misalnya? Punya banyak apa? Atau punya spesifik apa? Punya spesifik apa? Dikaitin apa biasanya? Teknologi kayak gimana? Kalau dikaitin sama komunikasi aja, keunggulan orang yang belajar komunikasi itu dia memiliki apa? Selain pintar ngomong, dia public speaking-nya bagus dan lain sebagainya. Dia harus apa? Dalam pergaulan misalnya, dalam pergaulan. Relasi, networking penting banget. Kalau networking harus dijaga. Cara untuk menjaga networking itu caranya gimana? Agar kita selalu tampil istilahnya apa ya? Tampil relevan, tampil cocok dengan semua orang yang kita temui. Kan nggak susah itu. Iya kan? Susah nggak sih? Saya juga baru istilahnya belum terlalu bisa, baru ketemu orang terus langsung cocok. Kan kadang-kadang butuh 1 atau 3 kali pertemuan baru cocok. Tapi itu butuh apa? Itu kalau PR harus bisa kayak gitu. Banyak teman-temanku PR itu harus kayak gitu. Apa? Harus bisa apa itu? Selain adaptasi itu apa? Yang wise dalam pergaulan itu agar kita bisa cepat diterima. Kalau PR itu kan harus cepat diterima. Masuk ke komunitas baru bisa diterima, itu apa caranya? Punya pengetahuan, iya.
Caranya yang paling mudah itu apa? Triknya apa triknya? Agile, kalau bahasa itunya kan agile. Jadi kita menjadi orang yang lincah. Lincah itu caranya itu apa? Dengan mudah tersenyum. Mudah tersenyum. Biasanya kalau PR bule itu paling gampang tersenyum. Walaupun kita baru kenal, senyum, senyum, senyum. Itu senjata utamanya itu adalah senyum. Senyum aja, nggak harus tampil gigi, nggak apa-apa. Senyum. Terus selain senyum apa? Senyum. Ramah-ramah itu masih ini. Masih apa? Absurd. Senyum kan bisa digerakin. Yang bisa dilakukan itu apa? Itu bagian dari negotiation, itu presentation skill. Senyum apa? Peka, membauri, enggak, yang harus dilakukan apa? Ya kan kalau senyum kan bisa dilakukan. Kalau peka itu kan absurd. Apa? Pekanya caranya gimana? Caranya aja. Biasanya lu kan di PR. Baru ketemu orang apa biasanya? Akan menyapa. Akan apalagi selain menyapa apa? Yang kedua, perkenalan pasti apa? Menyapa, perkenalan itu pasti. Yang kedua apa? Bertanya. Rumahnya di mana, Pak? Iya kan? Misalnya kan kayak gitu. Oh, enggak, dari rumahnya ketahuan, oh rumah saya ada di Cilandak. Waduh, TB Simatupang, macet banget kan kayak gitu. Kan akhirnya menimbulkan keramahan. Cuma jangan terlalu berlebihan. Ya, itu skill itu harus dilatih teman-teman ya. Harus dilatih kalau mau jadi PR yang profesional. Jangan jangan cemberut. Walaupun itu sebenarnya senyum, bertanya, awalnya bertanya itu kan awal dari ngobrol. Awal dari ngobrol itu apa, ujung-ujungnya itu kan akhirnya terjalin koneksi emosional. Jadi hal-hal yang praktis itu. Ini mulai minggu depan nanti grupnya di-share di grup aja. Untuk tugasnya gimana? Tugasnya sama kayak gitu ya model.